Utuslah sekelompok jin mencari tahu berita tentang nabi terakhir yang ada di Mekah. Dan pas mereka sampai di sana, kalau nggak salah di daerah yang disebut dengan Nakhlah, tiba-tiba jin mendengar Nabi Muhammad lagi membaca Al-Quran, kemudian mereka takjub, ajaban, kemudian mereka masuk Islam. Iblis heran, ini saya tadi ngutus mereka, sampai sekarang belum ada Japrian yang masuk nih. Ditelepon di reject, di WA udah nggak dibuka-buka, ini kenapa nih? Akhirnya berkali-kali dihubungin sama iblis, gak berhasil. Jinnya ternyata sudah masuk Islam. Mereka balik lagi ke negeri mereka, nggak balik ke iblis. Ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang kemana-mana keliling. Masing-masing berasal dari negeri-negeri yang berbeda, berdakwah kepada kaumnya. Selang setahun mereka datang lagi kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami alhamdulillah sudah berhasil mengislamkan jin ribuan lewat mereka nih. Jadi viral banget ternyata dakwah Nabi di kalangan jin. Dan mereka mengatakan mereka semuanya fansnya Rasul. Boleh nggak kita bikin sebuah seminar, kata jin, yang anggotanya itu pesertanya semuanya jin. Kata Nabi boleh, tapi jangan dekat-dekat dengan rumah penduduk ya. Karena jin kan gede-gede dan beda kan karakternya, agak-agak kusak-rusuk gitu kan, nggak rapi. Akhirnya ditaruhlah seminarnya di tengah padang pasir. Nah pas malam mau bikin seminar, dan seminarnya harus malam ya, kalau nggak serem kan jin ya. Pas malam mau seminar, Nabi itu ngajak sahabat siapa yang bisa dampingin Nabi buat acara seminar. Jadi kayak jadi LO-nya Nabi lah, atau jadi asistennya Nabi. Nggak ada sahabat yang mau coba. Kemana Rasul? Seminar jin. Aduh saya lagi nggak enak badan. Kemana Rasul? Seminar jin. Ini saya lagi ada janji sama teman, saya mau apa. Akhirnya Nabi memaksa Abdullah ibnu Mas'ud jadi asisten Nabi di seminar jin. Itu disebutin nanti di kisah panjang surat Al-Jin dan beberapa surat yang lain. Berangkatlah Ibnu Mas'ud seminar bareng dengan Nabi di tengah padang pasir. Pas sudah mau sampai ke venue-nya, Nabi memberhentikan kendaraan beliau, onta beliau, turun bareng Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud berdiri di sebuah tempat. Lalu di sekeliling Ibnu Mas'ud Nabi membuat lingkaran pakai jari beliau sambil qomat kamit membaca zikir doa gitu, dibuat lingkaran. Setelah selesai membuat lingkaran, Nabi bilang kepada Abdullah, ya Abdullah, apapun yang terjadi jangan pernah keluar dari garis lingkaran ini, kata Nabi. Apapun yang terjadi. Siap ya Rasulullah. Rasul mau kemana? Saya mau ke stage, mau seminar. Berangkatlah Nabi ke tempat seminar. Ternyata begitu Nabi berhenti di tengah padang pasir, berbondong-bondong datang anggota atau peserta seminar itu dari kelompok jin. Jadi nggak jauh dari situ tuh kayak ada meja registrasi ulang gitu kan. Terus jin datang, ngantri registrasi ulang. Pak udah bayar? Udah, kok nggak ada nih namanya di laptop gitu-gitu. Pokoknya heboh aja jin. Dan jin itu kan susah diatur ya. Nggak bisa diatur jin tuh. Ada yang lari, ada yang loncat-loncat, ada yang terbang-terbang. Dan Abdullah ada di dekat meja registrasi. Abdullah bin Mas'ud ada di dekat meja registrasi yang sekarang lagi crowd banget, lagi rame banget jin berkumpul di situ. Sehingga Abdullah hampir terinjak-injak di antara jin. Gede-gede tuh jinnya. Ada yang bertanduk, ada yang mirip hewan, ada yang segala macam. Abdullah ngelihat ngeri banget pemandangan waktu itu. Suaranya riuh luar biasa, lebih daripada riuhnya pasar dan konser, riuh banget. Dan kata Abdullah, hampir saja saya lari karena ketakutan. Kalau saya tidak ingat dengan pesan Nabi, jangan keluar dari garis yang Nabi buat. Bertahan aja di situ sambil tutup mata, segala macam, tutup telinga, saking riuhnya jin. Pas jin udah berkumpul, rame, Abdullah tidak bisa melihat Rasulullah. Karena ukuran jin kan gede-gede ya. Nabi ada di tengah, jin itu kayak bertawaf, pokoknya suasananya serem banget. Ini lebih daripada cerita Harry Potter, Lord of the Ring, pokoknya gitu-gitu, ngeri tuh. Setelah lama, mungkin seminarnya kurang lebih 1,5 jam, kemudian ada tanya jawab gitu, selesai. Udah beres tanya jawab, jin satu persatu bubar. Bubar, terbang, balik lagi ke negerinya. Tinggal beberapa kelompok jin yang masih curhat sama Nabi. Karena sesi tanya jawabnya bertahap. Nah, Abdullah dari jauh kan nggak kedengaran ya suaranya dari kejauhan. Apa kok ada jin yang datang ke Nabi, terus berangkat, balik lagi, datang lagi, balik lagi. Selesai semuanya, tiba-tiba Nabi naik turun di atas bukit, balik bawa beberapa barang kayak batu atau kayak tulang-tulang gitu. Beres semuanya, jin udah pada pergi, Nabi balik. Nabi terlihat sangat lelah,
karena nggak gampang mendakwahi jin. Lelah ngedakwahin manusia aja capek ya, apalagi ngedakwahin jin. Kebayang nggak ngedakwahin temen aja kadang-kadang dibully di grup lah segala macam, dibilang sok suci, nabi palsu, udah dijamin surga. Nah ini apalagi jin nih. Akhirnya Nabi balik ngelewatin Abdullah bin Mas'ud, terus Nabi menghapus garis yang tadi dibuat. Ya Abdullah, sekarang udah boleh keluar. Apa yang terjadi Abdullah? Ya Rasulullah, kalau nggak ingat dengan pesan engkau, saya sudah lari tadi. Kata Rasulullah, seandainya kamu keluar selangkah saja dari garis ini, maka kita nggak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Dibawa lari sama jin. Ini kok lucu banget sih, unyu-unyu bawa lari boneka gitu kirain. Abdullah dikirain mainan, saking kecilnya Abdullah. Kalau kamu keluar selangkah aja dari garis itu, mungkin kita nggak akan ketemu lagi selama-lamanya wahai Abdullah.